Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahyeksi Jati. Di sini saya akan menganalisis salah satu akun TikTok yang bernama Firhan. Mungkin kalian kenal Firhan itu dari kontennya. Sumpah demi Allah ya deg-degan sebenarnya makannya, cuman kita coba ya. Wow, Very nice. iya. Rasanya agak sedikit kayak ada kandang-kandangnya gitu loh. Nah, namun saya di sini akan menganalisis akunnya yang dominan tutorial masak. Oke. Di sini saya akan membedah dari 3 sudut pandang yang berbeda. Gimana sih algoritma itu bekerja, siapa yang diuntungkan dari konten-kontennya, dan apa hubungannya dengan feminisme atau isu gender. Oke, yang pertama, kenapa konten viral itu selalu muncul di FYP kita? Karena ada hubungannya dengan algoritma TikTok. Dan siapa yang jadi audiensnya, jadi target audiensnya. Kalau kita perhatikan, yang nonton video viral itu kebanyakan perempuan. Ya mungkin ada laki-laki, namun kebanyakan perempuan. Dari yang masih kuliah, ibu rumah tangga, sampai pekerja kantoran. Dan mungkin umurnya itu kisaran 18 hingga 35 tahun. Yang mereka itu punya satu tujuan yang sama, yakni butuh ide masakan gitu. Nah, kenapa sih algoritma TikTok itu suka sama konten-kontennya Firhan sehingga viewersnya rame? Karena Firhan itu punya hook 3 detik yang menarik. Jadi 3 detik pertama dia biasanya menampilkan masakannya yang menarik, hasil masakan yang menarik. Terus juga plating dia, atau dia mukbang, atau dia memotong salah satu bahan masakan. Jadi orang-orang itu tertarik untuk melihat videonya. Jadi nggak langsung di skip gitu, nggak langsung di swipe gitu. Terus juga durasinya itu pas, 30 hingga 1 menit. Jadi orang-orang nggak bosan gitu loh kebanyakan nonton gitu. Terus juga engagement atau interaksi sama audiensnya itu juga tinggi. Banyak orang yang nge-save videonya Firhan mungkin untuk referensi ia record lagi gitu ya, ia masak lagi gitu. Terus juga di kolom komentarnya itu juga ramai, dipenuhi sama orang-orang bertanya mengenai bahan, juga mengenai bahan pengganti gitu. Terus juga ada yang mengirim foto hasil recooknya gitu. Terus banyak juga yang nge-share mungkin ke grup keluarga atau ke teman untuk kasih ide masakan gitu. Terus siapa sih yang diuntungkan dari video atau konten-kontennya itu? Yang pertama pasti Firhannya sendiri, karena Firhan itu dapat penghasilannya itu dari TikTok. Karena TikTok itu membayar kreator berdasarkan jumlah view. Itu juga ada. Terus juga endorse. Dia mungkin menampilkan bumbu masak, menampilkan alat masak kayak gitu. Terus juga mungkin ada brand sama atau industri yang diuntungkan, yang itu bukan di endorse, kayak kelihatan aja saat dia melakukan tutorial masak gitu. Nah, terus apa sih hubungannya dengan gender atau feminisme? Firhan kan laki-laki yang memasak dan share tutorial. Nah, itu tuh mendobrak stereotip tradisional bahwa memasak adalah urusan perempuan. Di masyarakat kita masih banyak yang menganggap perempuan itu harus bisa memasak dan bertanggung jawab menyediakan makanan keluarga. Benar? Nah, dengan Firhan aktif memasak, ia menunjukkan bahwa laki-laki itu juga bisa dan harus terlibat dalam pekerjaan domestik. Ini adalah representasi maskulinitas baru yang lebih setara. Nah, terus siapa sih sebenarnya yang nonton konten ini? Mayoritas itu adalah perempuan. Ini menunjukkan beban mental untuk menyediakan makanan keluarga itu masih ada di perempuan. Jadi meskipun Firhan itu laki-laki yang memasak, yang bisa memasak, mungkin yang actually melakukan pekerjaan itu, memasak itu di rumah, kemungkinan besar masih perempuan. Entah itu pembantunya, entah itu istrinya, entah itu ibunya, pasti perempuan. Nah, yang ketiga, kita perlu melihat narasi dari konten-kontennya. Apakah di caption tersebut itu ada tulisan kayak masak untuk istri tercinta, masak untuk keluarga, surprise untuk pacar, surprise untuk girlfriend? Kalau iya, itu masih memperkuat stereotip gender karena masak itu dilihat sebagai romantic labor, jadi bukan sebagai tanggung jawab bersama gitu. Konten seperti ini tuh punya potensi besar untuk menyeimbangkan pekerjaan domestik. Kalau makin banyak laki-laki yang bikin konten masak,
stereotip itu bisa jadi akan memudar. Tapi kita harus tetap kritis. Apakah representasi yang ditampilkan itu terlalu progresif atau cuma permukaan aja? Jadi kesimpulannya, algoritma TikTok itu mendorong konten yang praktis, visual, dan punya engagement yang tinggi. Nah, yang kedua, ekosistem ekonomi yang kompleks di balik satu video, itu dari kreator, brand, itu semua dapat untung. Yang nonton pun juga dapat untung gitu. Terus yang ketiga, representasi gender itu penting. Konten laki-laki memasak itu bisa jadi agen perubahan, tapi kita perlu pastikan narasi yang dibawa itu terlalu progresif. Jadi kita harus tetap support kreator secara etis dan secara critical thinking. Oke, baik, sekian, terima kasih, cukup analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.